Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala ihya'i ramadana biqiyamihi wa tilawatil Qur'an wa jami'i salihil a'mali. Pemirsa Hakat TV, soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan karunia-Nya kita alhamdulillah tahun ini Allah takdirkan memasuki bulan Ramadan. Semoga semua rangkaian ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jiwa-jiwa yang bersih lahir, bersih batin, sehingga kita mendapatkan keuntungan yang sesungguhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Kemudian wa dzakara isma rabbih fasalla, malam-malamnya, siang-siangnya diisi untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau zikir yang lebih besar lainnya seperti tilawatil Al-Quran, karena Al-Quran memang juga tidak bisa dipisahkan dari bulan Ramadan ini. Fasalla, kemudian diisi waktunya dengan banyak menunaikan salat, ya, salat 5 waktu ditunaikan bukan hanya tepat waktu tapi ditunaikan berjamaah. Kemudian salat-salat sunnah yang lainnya termasuk qiyam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa orang yang berpuasa karena iman dan karena ihtisab mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia dibersihkan, diampunkan dosa-dosanya, termasuk qiyam Ramadan jika ditunaikan karena Allah. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa orang yang melaksanakan qiyam, melaksanakan tarawih yang kita kenal, maka jika ditunaikan karena Allah dan karena ihtisab mengharap ridha Allah, diampunkan dosa-dosanya. Terlebih Ramadan keseluruhan ini adalah bulan penyucian jiwa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun bainahunna idza jtunibatil kabairu." Salat 5 waktu dari waktu ke waktu ini bisa menghapuskan dosa yang sebelumnya. Misalkan kita menaikkan salat zuhur, maka dosa sebelum zuhur kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita bisa melaksanakan salat asar, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa yang sebelumnya dan selanjutnya. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, kemudian dari Jumat ke Jumat, bila kita mengisi dengan hal yang baik, tentu menjadi sarana bagi kita untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita, termasuk Ramadan ini adalah sifatnya tahunan. Tapi dengan syarat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, mohon maaf, idza tunibatil kabairu, ketika dosa-dosa besar ini ditinggalkan, bukan hanya ditinggalkan tetapi juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soimin soimat, pemirsa Hakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersih. Bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi kita berupaya untuk meninggalkan hal-hal kemaksiatan lainnya yang bisa bukan hanya membatalkan puasa kita secara zahir, tetapi bisa menghancurkan
ya pahala atau nilai kebaikan dari puasa kita ini. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa orang yang tidak menanggalkan perkataan dan perbuatan kotor, perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh, hanya dia meninggalkan makan dan minumnya saja. Sehingga kita berharap mudah-mudahan puasa kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bisa menahan dari perilaku-perilaku buruk yang lainnya. Melekatnya pengawasan Allah Subhanahu wa taala 24 jam pada diri kita, menjadikan kita orang yang senantiasa waspada, hati-hati, kemudian akhirnya kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif lainnya. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini tentu lebih berarti, lebih bermakna, lebih berkualitas dibandingkan yang sebelumnya, menghadirkan kembali pengawasan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, sehingga kita menjadi jiwa-jiwa yang bersih, ya, sesuai dengan tujuan kita, tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa di antaranya adalah melekatnya pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita khawatir dan takut untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.